doa dan lagu kita pada hari ini. Ya baiklah, ke depan silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai mengajar kita, ada baiknya jika kita berdoa sejenak. Di sini saya akan membawakan doa dan agama Kristen. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan kasih ini yang sungguh menyertakan hidup kami. Terima kasih pada hari ini Bapak kami sudah datang ke memberi tempat ini dengan sehat. Kami supaya Bapak Tuhan sempurna kami memudahkan belajar kami dan yang kami pada Bapak dari awal sampai akhir pengajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, di sini kita akan menyanyikan lagu wajib sebelum memulai pembelajaran kita. Untuk anak-anak semua yang diminta silakan berdiri. Posisinya siap semua ya. Indonesia 1, 2, 3 Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Semua alat tulisnya sudah bisa dikeluarkan ya, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan terlebih dahulu mengecek kehadiran kalian semua ya. Epi Adriani, hadir Bu. Krisma Handayani, berikutnya yaitu Desri Kristiani Sinaga, hadir Bu. Ada yang tidak hadir pada hari ini anak-anak? Tidak ada. Bu. Hadir semua ya? Hadir Bu. Baiklah. Kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu, ada yang tahu pembelajaran kita pada hari ini? Itu mengenai apa? Nggak tahu. Baik. Baiklah. Sebelumnya kita sudah belajar, minggu lalu pelajaran kita itu apa? Ada yang tahu? Puisi Bu. Iya, puisi. Oh, puisi Bu. Ada yang tahu itu apa pengertian dari puisi? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, apa itu Desri? Denis Karya Sastra Lama Indonesia. Iya, betul sekali. Ada lagi pendapat yang lain? Saya Bu. Ya, kamu Epi apa? Ungkapan perasaan dari sang penyair Bu. Iya. Ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya? Saya Bu. Puisi itu adalah karya sastra yang menceritakan ungkapan hati Bu. Iya. Semua jawaban dari anak-anak semua betul, menyangkut dengan arti dari puisi. Jadi puisi yaitu ungkapan perasaan seorang penyair. Dari ungkapan perasaan tersebut kita dapat menuliskan puisi sesuai dengan perasaan yang kita alami. Puisi tidak hanya bersifat puisi cinta, bisa juga puisi motivasi, puisi ulang tahun untuk keluarga, baik itu orang tua dan juga
kita bisa lebih menguasai dunia. Contohnya itu kita mengerti puisi-puisi atau hikayat, cerita-cerita masa lampau. Iya, semua itu kita bisa menuangkannya dan juga kita bisa dikenal oleh orang lainnya gitu ya. Baik, kita akan mempelajari teks eksplanasi. Nah, sebelum ibu menjelaskan yang lebih dalam lagi, ada yang tahu teks eksplanasi itu seperti apa? Nggak tahu. Baiklah. Sebelumnya saya akan menampilkan sebuah gambar. Bisa melihat sebuah gambar tersebut? Bisa, Bu. Apa yang terlintas dalam benak kalian mengenai gambar tersebut? Rumah yang lama, Bu. Iya. Ada lagi? Iya, bisa. Kejadian, Bu. Iya, baiklah. Dari pertanyaan dari jawaban dari kalian semua memang benar. Teks eksplanasi itu merupakan sebuah teks yang memberikan informasi atau peristiwa baik kejadian alam, sosial, dan budaya. Kejadian alam itu seperti bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan juga sosial budaya itu seperti PHK yang terjadi akhir-akhir ini akibat virus corona ya, banyak yang terkena kemudian hubungan kerja, pengangguran gitu. Dan budaya itu seperti ada budaya yang sudah kita terapkan yang kita junjung tinggi itu pasti setiap orang itu berbeda ada budayanya. Desri dengan Krisma begitu juga dengan Eti, walaupun satu suku pasti ada bedanya berbeda-beda ya. Oke, baiklah. Semua contoh dari eksplanasi itu sudah dipahami ya. Contoh kecilnya saja misalnya itu robohnya sebuah rumah. Akibat robohnya sebuah rumah itu pasti ada penyebabnya. Bisa saja perakutan kayu dan bisa juga itu fondasinya tidak kuat. Itulah yang menyebabkan robohnya sebuah rumah. Nah, dari peristiwa itu kita tidak hanya merasakan, namun kita juga mendapatkan pengetahuan dan pelajaran yang bisa kita pelajari sehingga kita bisa lebih waspada lagi. Kita akan mempelajarinya, sudah pengertian, baru kita akan memahami apa itu teks eksplanasi dan serta tujuan teks eksplanasi. Tujuan dari teks eksplanasi sendiri yaitu, ada yang tahu anak? Saya Bu, apa itu? Menyuguhkan informasi yang rinci terhadap para pembaca. Jadi lebih singkatnya ya benar, lebih singkatnya itu tujuan eksplanasi yaitu memberikan suatu informasi kepada pembaca mengenai peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi. Kemudian kita akan belajar yaitu tujuannya sudah kita ketahui. Baru, Bu, apa sih pengertian teks eksplanasi? Kita harus mampu memahami struktur yang terdapat pada teks eksplanasi. Kenapa kita harus mengetahuinya? Supaya kita dapat dengan mudah memahami strukturnya. Apakah struktur teks eksplanasi itu sama dengan teks lainnya? Untuk lebih memahaminya, teks eksplanasi dengan teks yang lainnya dapat berbeda. Kita akan belajar mengenai struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi itu ada 3. Apa saja? Yang pertama itu pernyataan umum. Pada pernyataan umum ini dijelaskan mengapa peristiwa itu akan terjadi. Prosesnya demikian. Hal itu terjadi akibat misalnya adanya rumah roboh tadi yang diakibatkan karena dijelaskan roboh rumah akibat misalnya adanya tsunami. Itu yang akan dijelaskan pada pernyataan umum. Yang kedua itu ada sebab dan akibat. Sebab akibat di sini akan dijelaskan pada sebuah teks itu penyebabnya dan akibatnya terhadap baik itu manusia, baik itu masyarakat akan terdampak penyebab dari robohnya
tersebut, seperti kerugian bangunan dan lain-lain. Yang terakhir yaitu interpretasi dan atau penutup. Interpretasi itu penutup. Jadi dia menjelaskan dari awal hingga akhir pada tahap penjelasan yang akan disimpulkan melalui kritik atau saran juga bisa. Oke. Setelah kita mengetahui apa tujuan teks eksplanasi, kita akan belajar mengenai ciri-ciri teks eksplanasi. Apa saja ciri-ciri dari teks eksplanasi itu kita akan mempelajarinya, yaitu yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Kemudian ciri-ciri yang kedua itu hal yang dibahas mengenai fenomena, dan juga terdapat tiga struktur yang tadi apa saja strukturnya itu pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi atau penutup. Iya, Bu. Untuk mengetahui teks eksplanasi, yaitu untuk membuat teks eksplanasi nantinya kita harus lebih dulu memahami kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks eksplanasi, yaitu yang pertama kopula. Kopula yaitu menjelaskan definisi kata atau istilah dalam konsep yang terjadi pada suatu peristiwa. Yang kemudian itu kata kerja. Kata kerja akan di sini terdapat jelasan seperti terjadinya suatu peristiwa. Nah, yang kemudian itu konjungsi. Konjungsi digunakan menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan terjadi suatu peristiwa. Nah, yang kemudian itu keterangan waktu. Keterangan waktu akan dijelaskan pada suatu teks eksplanasi, misalnya di suatu kota, misalnya di Kota Palangkaraya. Di situ akan dijelaskan berarti keterangan tempat. Yang kemudian itu ada kata ganti benda. Kata ganti benda di sini akan berperan aktif seperti misalnya ini dan itu, misalnya dalam teks eksplanasi itu menggunakan kata itu. Itulah yang menjadi kata ganti benda pada teks eksplanasi yang berfokus pada hal umum, yaitu banjir, gempa bumi, dan tsunami. Sampai di sini materi kita pada hari ini. Ada yang bertanya atau ada pertanyaan dari materi yang dijelaskan? Tidak, Bu. Semuanya sudah paham? Paham. Baiklah. Untuk itu, Ibu akan, kalau memang kalian sudah paham, Ibu akan bertanya sedikit mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Memberikan informasi mengenai fenomena alam, ya. Kemudian kalau ciri-cirinya ada yang tahu siapa? Apa? Saya, Bu. Apa itu? Kalau dia itu berdasarkan fakta, Bu, nggak dibuat-buat. Baru yang kedua, kisahnya itu atau fenomenanya itu bersifat keilmuan. Baru yang ketiga, bersifat itu informatif gitu, Bu. Ya. Baru yang terakhir itu fokusnya itu kepada hal umum seperti itu, Bu. Kalau sudah mengetahui apa itu ciri-cirinya, Ciri, Bu. Ibu ingin bertanya lagi, apa itu struktur yang terdapat pada teks eksplanasi? Itu ada pernyataan umum, Iya. sebab akibat dan penutupnya, Bu. Iya, benar sekali. Kemudian itu ada tadi kita membahas mengenai kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi, ya. Ya, Bu. Ibu ingin bertanya, teks eksplanasi itu kaidah kebahasaannya ada berapa? Ada 3, Bu. Apa saja? Yang pertama kopula, itu menjelaskan definisi kata, istilah, dan konsep dalam sebuah teks eksplanasi. Yang kedua ada kata kerja aktif, digunakan untuk menjelaskan sebab dan proses terjadinya peristiwa dalam teks eksplanasi. Nah, yang ketiga ada hubungan konjungsi, yaitu menjelaskan sebab akibat dan hubungan terjadinya peristiwa, Bu. Ya. Semuanya berarti tadi semua sudah paham, ya, dari pertanyaan yang diberikan dan sudah dapat menjawabnya dengan benar. Nah, jadi Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai teks eksplanasi. Dari teks eksplanasi yaitu teks yang memberikan informasi mengenai peristiwa alam atau fenomena yang terjadi di sekitar kita. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat mengetahui fenomena yang seperti apa dan informasi yang dijelaskan kepada kita itu memang benar-benar nyata atau sesuai fakta seperti yang sudah dijelaskan teman-teman kita, itu ciri-cirinya dan juga kaidah kebahasaannya. Untuk lebih memahami teks eksplanasi ini, Ibu akan menanyakan sebuah contoh teks eksplanasi. Di sini anak-anak akan Ibu minta tentukan struktur dari teks eksplanasi yang Ibu berikannya. Ini contoh teksnya. Ibu beri waktu kalian
yang Ibu berikan tadi dan akan dikumpulkan ya kepada Ibu. Bagaimana Evi, ada kesulitan pengendarannya? No. Pernyataan ini sudah ditemukan? Tidak, Bu. Ya, bentar lagi dikumpul ya. Bu, bagaimana dengan Risma? Aman, Bu. Ya. Desri, Sudah. kalau masih bingung ditanyakan kepada Ibu ya, supaya bisa menjelaskannya dengan menjawabnya dengan baik. Bagaimana anak-anak, sudah bisa dikumpul tugasnya? Sudah. Ya, Ibu akan mengumpulkannya ya. Tadi teks di depan, siapa yang bisa menunjukkan struktur teks eksplanasi atau bisa menjawab struktur teks eksplanasi di depan? Hai, Bu. Apa itu struktur teks eksplanasinya? Pada paragraf pertama itu merupakan pernyataan umum. Ya. Paragraf kedua merupakan sebab akibat dan yang paragraf ketiga itu penutup, Bu. Iya, benar sekali. Masih ada jawaban yang lain? Sama, Bu. Jawabannya benar. Berarti kalian sudah semua memahami materi kita pada hari ini ya? Baiklah anak-anak, sampai di sini materi penjelasan kita pada hari ini. Semoga semuanya dapat memahaminya dengan baik ya. Ya, Bu. Ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian untuk berdoa. Ayo, Bu. Ya, silakan itu ke depan. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa yang baik. Kalau apa yang Bapak dalam bagian sekolah, di sekolah dalam hati dan Bapak, mengasih Tuhan, semoga berdoa, yang Bapak itu tidak kami semua, itu juga beri Bapak, dan Bapak itu perjalanannya sampai kepada yang tidak Yesus kasih Rasul, kita mengalami Terima kasih Evi, silahkan duduk kembali. Sekian pertemuan kita pada hari ini ya. Jangan lupa pelajari materinya dan jaga kesehatannya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Selamat pagi. Hai, Bu.